Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita kembali sama-sama belajar firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul Yesus membebaskan yang terikat. Renungan pagi ini saya ambil dari Kisah Para Rasul pasal 12. Namun tidak perlu kita baca semuanya. Kita akan baca saja ayat yang keempat, 5 dan 7. Kisah Para Rasul 12 ayat 4, 5 dan 7. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Ayat 5, demikian Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Ayat 7, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Saudara, Petrus dimasukkan ke dalam penjara dengan maksud untuk diperhadapkan kepada seluruh rakyat setelah perayaan Paskah. Herodes bermaksud menjadikan Petrus tontonan di depan seluruh rakyat. Nah, ketika Petrus di penjara, Petrus dalam penjagaan yang sangat ketat. Dikatakan tadi yang kita baca, dijaga oleh 4 regu. Dan setiap regu terdiri dari 4 prajurit. Bukan hanya di penjara, di dalam penjara yang berpintu besi, tetapi Petrus juga kedua tangannya diikat dengan rantai yang kuat. Tetapi dikatakan dalam ayat 5 tadi, jemaat berdoa dengan tekun. Dan apa yang terjadi? Allah mengutus malaikat untuk melepaskan Petrus untuk dari ikatan rantai dan membukakan pintu-pintu besi dan mengantarkan Petrus keluar dari penjara. Saudara, di sini Tuhan mendengarkan doa jemaat. Ya. Apa yang mustahil bagi kita, bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita akan baca di dalam Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Puji Tuhan, jika jemaat tadi berdoa dengan tekun. Dengan tekun artinya bersikeras hati atau bersungguh-sungguh, secara terus-menerus dan tidak putus asa. Disitulah kuasa Tuhan dinyatakan sehingga Petrus bisa dibebaskan. Saudara, di dalam ayat Yakobus ayat 5 pasal 5 ayat 16 tadi ada 2 unsur, yaitu yang pertama orang benar dan yang kedua keyakinan atau iman. Saudara, yang dimaksud orang benar adalah orang yang menerima pembenaran karena iman kepada Kristus Yesus.
Saudara, saya yakin bahwa jemaat yang berdoa adalah jemaat yang sudah dibenarkan dan memiliki iman. Mari kita akan baca sekali lagi dalam Roma 5 ayat 17 dan 18. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Kristus Yesus. Ayat 18, sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Puji Tuhan, ini merupakan kabar gembira bagi kita, karena sebutan orang benar ditujukan kepada kita yang percaya kepada Yesus. Di dalam Yesus ada pengharapan, ada janji. Nikmatilah dan taruhlah pengharapan kita di dalam janjinya yang kekal. Unsur yang kedua tadi saya katakan memiliki iman atau keyakinan. Iman dapat diartikan tindakan percaya dan penyangkalan diri, sehingga seorang tidak lagi mengandalkan kebijaksanaannya dan kekuatannya sendiri, atau mengandalkan pengalamannya, atau mengandalkan kemampuannya, melainkan dengan sepenuh hati mengandalkan dan percaya pada perkataan dan kuasa dari Dia yang ia percayai. Kita akan lihat di dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 5 yang kita baca tadi, dikatakan jemaat berdoa dengan tekun. Mengapa jemaat berdoa dengan tekun? Karena memiliki iman, sehingga Petrus dapat dibebaskan. Di sini kita memahami bahwa doa orang benar jika didoakan dengan iman, besar kuasanya. Saudara, bila Petrus terlepas dari belenggu, terlepas dari ikatan rantai dan penjara, tidak ada yang sulit bagi Tuhan untuk membebaskan kita dari setiap belenggu pergumulan hidup, dari setiap permasalahan yang ada. Apapun permasalahan yang kita hadapi, baik masalah ekonomi, kesehatan, masalah keluarga, yakinlah tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, asal kita memiliki iman. Saudara, setiap persoalan yang terjadi tidak terjadi secara kebetulan, melainkan semuanya sesuai dengan rancangan Tuhan. Dan Tuhan tidak selalu sama di dalam menolong setiap kita, karena Tuhan memiliki berbagai cara untuk membebaskan kita, untuk melepaskan kita dari persoalan apapun. Amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.